Setiap lukamu butuh penawarnya. Setiap rasa sakit, cari obatnya. Dan tiap penderitaan perlukan penawarnya, juga hiburannya. Mungkin itu artinya kita perlu berdoa ya, sebagai hiburan gitu. Lagi sakit dan butuh hiburan, bener gak sih? Nah ini kayak rasanya terluka banget, dan kamu lagi butuh penghiburan. Gimana, bener gak sih? Nah ini kayak lagi ngerasa susah, dan kamu lagi nyari penawarnya, yang bisa ngobatin, ngasih ketenangan, kayak obat gitu. Makanya mungkin kita bisa dengerin musik atau lakukan hal yang bisa bikin kita healing. Apa ya? Kayak pakai sunscreen gitu, tapi buat healing yang cepat. Biasanya sih kita harus mulai dari berdoa dulu. Langsung nyambung tuh sama Allah. Termasuk tadi kita baca zikir, minta hiburannya. Nih ini kayak lagi bingung dan mau curhat, butuh yang bikin hati jadi adem. Ya jadi kayak, ya Allah, aku mau cerita nih, aku mau ungkapin aku lagi lemah banget, gak tahan. Semua yang selama ini aku usahin tiba-tiba hancur aja. Tapi aku mau sembuhin yang paling sakit dan cari penawarnya. Nah gitu deh, buat kita bisa healing. Gak masalah kok kalau mau nangis. Gak ada masalah juga kalau lagi lemah atau mau nangis. Gak perlu pura-pura kuat terus. Malah kepura-puraan itu gak bakal tahan lama, tahu nggak? Jadi beneran deh, kita harus introspeksi diri, benar-benar merenung dan mengobati bagian yang paling sakit. Kalau kita sedih ya boleh aja, nangis gak apa-apa, justru Rasulullah juga pernah merasakannya. Begitu juga Maryam. Nah gak perlu cari validasi atau pengakuan dari orang lain atau pura-pura kuat. Ya orang kan punya pendapat berbeda. Ada yang bilang kamu lebay banget sih, sedih sedikit aja. Tapi gak perlu dengerin komentar yang gak nyaman, karena kadang orang ngomongannya gak peduli. Gak usah terlalu dengerin juga kalau ada yang ngejelekin diri kamu. Ini kayak lagi tanaman, kalau kurang diurus bisa layu gitu. Tapi gak perlu panik, karena Allah ngerti kok. Nah gimana kalau lagi sedih atau marah, kamu lagi berdiri, coba duduk. Udah nyaman belum? Kalau belum, coba tidur. Gak nyaman juga, kalau begitu coba sholat atau curhat sama Allah. Kalau kamu lagi bingung atau gak nyaman, kamu kan bisa duduk aja dulu atau tidur dulu. Kalau udah nyaman, baru berdoa dan berbicara dengan Allah. Kalau lagi emosi, jangan lakukan hal yang destruktif, kayak melukai diri sendiri. Jangan juga mau dibisikin oleh pikiran negatif, atau ada yang mau ngajak bikin onar. Emosi bisa bikin kita melakukan apa aja, tapi ada pengecualian. Gak perlu takut juga, karena kalau kita masih di bawah perlindungan Allah, iman kita akan tetap terjaga. Kita bisa nyamanin diri kita sendiri kalau lagi sedih gitu, kayak cara Rasulullah ngatasi masalah kalau lagi sedih atau marah. Kita harus nyari solusi, jangan cuma marah-marah doang. Kita harus cari jalan keluar yang sejalan sama tujuan hidup kita. Kalau ada janji yang gak ditepati, ya bisa sedih kok, tapi kita gak sejajar sama orang yang gak bisa ngejaga janjinya. Kalau ada yang bikin kita gak nyaman, mungkin itu tanda kita gak sejalan sama dia. Jadi kita harus lepasin hubungan itu dan cari yang lebih positif. Kadang kita juga butuh ngelepas lingkaran yang toksik dalam hidup kita. Makanya kita harus berani lepasin hubungan yang gak sehat dan ambil yang positif. Kita harus cari yang sejalan sama tujuan hidup kita.